Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, anak-anak, ini kemarin sudah Bu Eri jelaskan ya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang belum Bu Eri jelaskan yaitu adalah poin ketiga, yaitu tentang kata dasar KPTS. Apa itu kata dasar KPTS? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari Bu Eris tentang kata dasar KPTS. Nah, anak-anak, sebelum kita berlanjut ke kata dasar KPTS, kalian harus memahami konsep dari kata dasar ya. Apa itu kata dasar, Bu? Nah, di sini Bu Eris ada beberapa contoh kata dasar. Yang pertama adalah kata kunci. Kemudian ada kata pilih. Kemudian yang terakhir ada kata tanam. Nah, ketiga kata ini itu disebut dengan kata dasar. Terus, apa itu kira-kira pengertian kata dasar? Silakan dilihat. Nah, ini dia anak-anak ya. Silakan diperhatikan poin pertama. Nah, di sini ada kata bersiul. Kemudian ada kata siul. Nah, kira-kira dari kata bersiul dan siul, manakah yang dimaksud dengan kata dasar? Yang bersiul atau yang siul? Nah, betul. Jadi yang disebut kata dasar itu adalah yang siul. Nah, kemudian yang kedua ada istilah kata menyapu dan sapu. Dari dua kata ini, mana yang termasuk kata dasar? Nah, betul anak-anak, yang termasuk kata dasar adalah sapu. Kemudian yang ketiga ada kata produksi, ada kata memproduksi. Manakah yang termasuk kata dasar? Nah, yang termasuk kata dasar adalah produksi. Kemudian, bersiul disebut apa, Bu? Bersiul ini disebut dengan kata berimbuhan. Menyapu disebut apa? Kata berimbuhan juga. Memproduksi disebut apa? Kata berimbuhan juga. Alasannya kenapa? Dilihat anak-anak ya. Jadi memproduksi itu termasuk kata berimbuhan karena dia memiliki kata dasar produksi, tapi di depan ada imbuhannya ini, ya. Jadi dia menjadi kata berimbuhan, sedangkan kata dasarnya adalah produksi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan atau disebut dengan kata aslinya. Berarti siul, sapu, produksi itu disebut kata dasar. Kemudian kesimpulan yang kedua, kata berimbuhan adalah kata yang sudah mendapatkan imbuhan berupa awalan ya. Jadi seperti bersiul tadi anak-anak ya, kata dasarnya adalah siul, tapi di depan dikasih ber. Nah, itu yang disebut dengan awalan. Kemudian akhiran, sisipan, atau bisa awalan dan akhiran. Anak-anak, setelah kita sudah bisa membedakan apa itu kata berimbuhan dan kata dasar, mari kita lanjut materi kita, yaitu ke kata berimbuhan. Ini kata berimbuhan. Jadi anak-anak, kata berimbuhan itu terbentuk dari 4 ya. Yang pertama bisa dari awalan nama lainnya adalah prefix. Kemudian yang kedua ada akhiran namanya adalah sufiks. Kemudian ada sisipan, namanya adalah infiks. Dan yang terakhir adalah awalan dan akhiran atau disebut konfiks. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Silakan anak-anak ya diperhatikan. Yang pertama itu ada kata ini ya, ada kata tercantik. Nah, kata dasarnya apa? Kata dasarnya kan cantik.
kemudian di depan ditambahi awalan ter. Nah, jadi yang disebut awalan atau prefiks itu adalah yang ter, sedangkan kata dasarnya adalah cantik. Kemudian yang kedua ada pelari. Kata dasarnya yang mana, Bu? Lari. Kemudian awalannya atau prefiksnya yang mana, Bu? Berarti yang pe, karena dia letaknya di depan. Kalau dia ada di depan berarti disebut awalan atau prefiks. Kemudian yang ketiga, penulis. Kata dasarnya apa, Bu? Tulis. Berarti awalan atau prefiksnya adalah pe. Kemudian yang kedua adalah akhiran atau sufiks. Nah, contohnya apa ini? Ada i, kan, nya, dan lain-lain. Namanya saja akhiran, berarti dia terletak di akhir. Silakan diperhatikan kata awali. Kata dasarnya adalah awal, kemudian mendapat akhiran i. Kemudian yang kedua ada akhiri. Kata dasarnya adalah akhir, mendapatkan akhiran berupa i. Jadilah akhiri. Kemudian yang ketiga ada kata tuntaskan. Kata dasarnya adalah tuntas, kemudian mendapatkan akhiran berupa kan, menjadi tuntaskan. Berarti kalau letaknya di belakang disebut akhiran atau sufiks. Kemudian kita lanjut yang ketiga yaitu berupa sisipan atau disebut infiks. Sisipan itu letaknya ada di tengah anak-anak ya. Ini contohnya ada sisipan berupa L, R, M, in. Ya anak-anak ya, kita mulai dari yang paling akhir ini. Ada contoh kerudung. Namanya saja sisipan, dia letaknya ada di tengah ya. Tadi contoh dari sisipan itu apa, Bu? Misal ada istilah r ya. Berarti ini kita ambil saja yang di tengah ada kata r. Berarti kata dasarnya apa? Kudung. Kata dasarnya adalah kudung, sedangkan sisipannya berupa r. Kemudian ada sisipan berupa em. Berarti kata dasarnya apa? Em-nya hilangkan saja, berarti menjadi kilau. Kata kilau mendapat sisipan di tengah, em menjadi gemilau. Begitu anak-anak ya. Kemudian ada gemetar. Nah, kira-kira kata dasarnya yang mana? Kemudian sisipannya yang mana? Nah, ini sisipannya adalah yang em. Kata dasarnya jadi apa, Bu? Em-nya hilangkan anak-anak. Jadinya getar. Begitu ya. Kemudian yang terakhir ada awalan akhiran, disebut konfiks. Berarti ada di awal, ada di akhir. Contohnya apa, Bu? Ini misal beran, senya, pean. Nah, diperhatikan contohnya ya. Yang pertama ada istilah berpandangan. Nah, kata dasarnya yang mana? Ini kata dasarnya adalah pandang ya. Jadi dia di depan itu ada bernya, di belakang ada annya, jadi double, ada di awal ada di akhir. Kemudian yang kata kedua sesampainya, kata dasarnya yang mana, Bu? Sampai. Nah, awalannya yang mana, Bu? Se. Kemudian akhirannya yang mana? Nya. Nah, seperti ini contohnya. Senya. Nah, kemudian awalan akhiran berupa pe dan an. Cari saja di sini. Pe-nya digaris bawahi. Ya. Kemudian ini sebenarnya jadi pendengaran anak-anak ya. Jadi an diambil. Kata dasarnya adalah dengar. Untuk yang masih bingung mana bedanya awalan, sisipan, akhiran, atau awalan dan akhiran, silakan dicatat tabel ini anak-anak ya. Ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Awalan tadi disebut dengan prefiks. Jadi kalau ada kata menasal,
Ini bacanya bukan men ya Nana ya, tapi menasal. Menasal. Kemudian ini disebut penasal. Kemudian ini ada kata ber, ada kata di, ada kata ter, ada kata ke, ada kata se, ada kata per. Jadi biasanya kalau terletak di awal berupa kata-kata ini, itu mereka disebut awalan atau prefix. Tapi syaratnya harus terletak di awal kalimat. Jadi misal contoh berjalan, memesona, kemudian kemana, tercantik. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian tabel kedua adalah sisipan. Sisipan itu ditandai dengan kata ini tadi. L, E, in, R, M. Letaknya ada di tengah. Kemudian ada akhiran. Akhiran terletak di akhir, namanya saja akhiran. Ditandai dengan kata kan, an, nya, dan i. Misal awali. Kalau kan belikan. Ya, seperti itu ya.